Season 2 bab ke-182. Azura sengaja tidak mau datang ke rumah Gita karena tidak mau melihat kedekatan antara Fathan dan Gita. Azura kadang menyesal karena sudah menolak. Jujur dia ingin menerima. Tapi bagaimana? Dia tidak mau menambah beban Fathan. Malam harinya grup kelasnya terdengar ramai. Tapi dia enggan untuk membukanya. Entah ada apa. Dia trauma mengingat kejadian beberapa hari yang lalu saat dia membuka grup dan terlihat undangan pernikahan Fathan dan Gita. "Ah, bunyi aja terus. Aku gak akan buka," ucap Azura. Dia menutup wajahnya dengan bantal. Dia berusaha melupakan bayangan Fathan dan kejadian penolakan tempo hari. Tapi sulit sekali untuk dilupakan. Semakin dia mengingat, semakin dia menyesal sudah menolak Fathan. "Ah, aku memang pelin-pelan jadi orang. Hiih," gerutu Azura sambil membanting bantalnya. Keesokan harinya Azura masuk kelas seperti biasanya. Dia sekarang sudah terbiasa sendiri setelah Fathan memutuskan untuk menjauhinya. Sebenarnya dia tidak nyaman dengan keadaan teman-teman kelasnya yang setiap hari selalu berprasangka buruk terhadapnya. Tapi kembali lagi niatnya ke sini adalah menuntut ilmu. Semua demi ingin membahagiakan kedua orang tuanya. "Azura, kami minta maaf ya," ucap salah satu teman sekelas Azura. "Hah?" Azura yang sedang membaca buku, kaget mendengar permintaan maaf dari teman sekelasnya. "Maafin kami ya. Kami kemarin udah berprasangka buruk sama kamu. Ternyata Gita jahat banget ya. Dia tega fitnah kamu di depan kita semua." "Oh itu? Ya udah sih. Gak usah diperpanjang lagi. Aku gak masalah kok. Aku percaya bahwa yang benar dan salah pasti akan terungkap," ucap Azura dengan tenang. "Mulai sekarang kita berteman ya. Kamu sih gak pernah mau bergaul sama kita. Sejak awal masuk kuliah, kamu berduaan terus sama Fathan. Gak pernah mau akrab sama kita," celetuk teman Azura yang lain. Azura pun menatap temannya itu. Lalu merenung sejenak. Memang benar selama ini dia tidak mencoba untuk mengakrabkan diri dengan teman-temannya. Dia hanya ingin selalu dekat dengan Fathan saja. Padahal ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Mungkin inilah sebabnya kenapa kemarin waktu kita menyebar fitnah, teman-temannya langsung menghujatnya. Karena mereka tidak mengenal Azura dengan baik. "Benar juga ya. Kalau gitu maafin aku ya. Mungkin aku selama ini memang jarang bergaul dan dekat sama kalian. Kayaknya mulai sekarang aku harus lebih banyak bergaul ya," ucap Azura sambil tersenyum. Semoga ini adalah awal dari hubungan pertemanan yang baik. Saat pergantian jam mata kuliah, Azura pun sengaja untuk bergabung dengan teman-teman perempuannya. Mereka bercanda dan mengobrol tentang apa saja. "Ternyata mereka asik juga ya," ucap Azura dalam hati. "Tahu gak Zura, kita tuh dulu kesel sama kamu. Soalnya kamu tuh mukanya judes, terus kemana-mana sama Fathan terus. Gak pernah mau gabung sama kita yang gak cewek-cewek. Kita juga sungkan deketin kamu karena ada Fathan melulu," ucap salah satu teman Azura. "Ya maaf ya, aku tahu aku salah. Kan dulu udah pernah aku jelasin. Kalau aku dan Fathan teman sekolah di SMA, jadi ya kayaknya lebih gampang deket sama dia. Ternyata bersama dia justru membatasi pertemananku dengan sesama teman cewek," ucap Azura. Dia jadi teringat lagi pada Fathan. "Ya sih, tapi aku yakinlah kalian itu pasti punya perasaan lebih. Hayo ngaku kamu, Zura. Hehehe, gimana ya? Ayo jawab. Kalau nggak jawab, kita bakal deketin Fathan lo, hehehe." Jangan dang," ucap Azura spontan. "Ciah, gak rela. Jadi bener kan? Aduh gimana ya?" jawab Azura malu-malu. "Jawab aja. Kita akan bantuin deh kalau emang kalian saling suka. Hehehe. Iya sih. Itulah kenapa kita memutuskan untuk berjauhan dulu sementara waktu. Karena takut jadi fitnah kalau berduaan terus. Fathan juga udah ketemu ayahku kok.
Widih, udah sejauh itu ternyata. Jadi udah dilamar nih? Udah kemarin. Tapi aku belum siap untuk menikah dalam waktu dekat. Jadi ya sementara jauh-jauhan dululah. Papar Azura. Oh gitu. Ternyata seperti itu ya ceritanya. Nah kalau gini ceritanya kan kita jadi gak salah paham, Zura. Tak kenal maka tak sayang. Ah, kalau aku jadi kamu, pasti mau deh nikah sama Fatan. Aku belum siap menikah. Banyak konsekuensi yang harus dijalani. Dan aku belum bisa. Aku mau kuliah sampai lulus dulu, terus kerja, bahagiain orang tua, barulah aku menikah. Lagi pula kasihan sama Fathan. Dia itu tulang punggung. Adiknya ada 2 masih sekolah semua. Kalau ditambah sama aku, bebannya pasti akan bertambah. Aku gak mau itu terjadi. Oh, iya benar. Fathan emang pekerja keras sih. Aku pernah lihat dia jualan gorengan di depan pesantren. Ya dia memang pekerja keras. Aku ingin dia sukses dulu. Aku gak mau jadi pengganggu di dalam keluarganya. Adik-adiknya berhak mendapat kasih sayang yang utuh tanpa harus terbagi denganku. Wah, kamu bijak sekali ya, Zura. Tapi kalau nanti jika sudah lulus, kalian gak berjodoh gimana? Gak perlu takut. Berarti aku dan dia memang gak berjodoh. Dan itu gak bisa dipaksain. Aku jalani aja. Kalau jodoh gak akan kemana kan? Azura tersenyum. Dia senang akhirnya bisa cerita tentang hal ini di depan teman-temannya. Dia berharap setelah ini tidak ada lagi yang memfitnahnya. Tenang aja Zura. Kami akan bantuin kamu jagain Fathan. Hei. Maksudnya jagain itu ya gak akan ngebiarin siapapun deketin Fathan. Gitu loh Zura. Jangan sudjon dang. Hei. Iya. Enggak kok. Azura? Panggil seseorang yang tiba-tiba datang menghampiri Azura dan teman-temannya. Fuji. Ucap Azura. Zura, jangan dekat-dekat sama dia. Dia itu klepto. Bisik salah satu teman Azura. Zura, maafin aku ya. Maaf soal apa? Tanya Azura. Karena dulu aku pernah mau ngambil pulpenmu. Jawab Fuji jujur. Ih Fuji kamu gak malu apa? Pulpen apa dompet nih? Udah kita dengerin dulu apa kata Fuji dulu. Kau tegur Azura. Mungkin lebih baik kita bicara berdua aja, Zura. Ucap Fuji. Azura diam sesaat. Dia bingung harus menjawab apa. Tapi di satu sisi dia juga kasihan pada Fuji yang selama ini terlihat tidak punya teman. Azura pun mengangguk pada Fuji dan undur dari teman-temannya yang lain untuk bicara berdua dengan Fuji. Mereka mencari tempat duduk yang kosong di gazebo. Lalu keduanya duduk bersebelahan. Azura masih waspada karena bagaimanapun Fuji pernah mau mencuri sesuatu dari dalam tasnya. Yang ternyata mau mengambil pulpen. Ayo, katanya mau ngomong berdua. Mumpung masuknya masih setengah jam lagi nih. Ucap Azura karena melihat Fuji malah diam saja. Aku memang ada gangguan klepto, Zura. Aku tidak bisa mengontrol diriku untuk mengambil barang milik orang lain. Kadang aku juga gak butuh. Tapi pengen aja. Seperti kemarin aku suka sama pulpen yang kamu pakai saat nulis. Makanya pas di masjid aku diam-diam mau ngambil. Tapi ketahuan Fathan. Dia ngira aku mau ngambil dompet sama HP-mu. Ucap Fuji. Ya aku tahu. Tapi apa kamu gak bisa berusaha untuk menghilangkan itu? Itu mengganggu orang lain dan bisa membahayakan dirimu sendiri, Fuji. Ucap Azura yang belum tahu juga bagaimana cara menyembuhkan penyakit mental seperti itu. Sulit. Karena kebanyakan dari orang-orang terdekatku cuma ngeledekin dan mencaci maki. Tanpa ada yang mau memberiku solusi gimana cara menghilangkan. Aku juga takut, Zura. Azura diam saja. Dia mendengarkan dengan serius apa yang diceritakan oleh Fuji. Miris memang. Karena Fuji harusnya dibawa ke psikiater untuk mendapatkan penanganan. Azura, aku yakin kamu orang yang baik. Apa kamu mau membantuku?
Karena selama ini gak ada yang peduli sama aku. Ucap Fuji dengan nada sedih. Azura tidak menjawab karena bingung apa yang harus dia katakan. Sedangkan dia sendiri tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan sakitnya Fuji. Season 2 bab ke-183. Beberapa hari kemudian, Azura mendengar kabar kalau Gita sudah keluar dari kampus. Konon katanya dia malu karena semua teman-temannya sudah tahu kalau dia hanya tukang halu dan tukang fitnah. Azura lega karena sudah tidak ada lagi pengganggu di antara dia dan Fathan. Azura dan Fathan tetap dengan keputusan awal untuk menjaga jarak satu sama lain. Meski kadang suka mencuri-curi pandang juga. Setelah berdiskusi dengan ayah dan bundanya, Azura berniat membantu Fuji untuk bisa lepas dari perilaku buruknya itu dengan cara membawa Fuji ke pesantren. Selain akan ditangani oleh psikiater, Fuji juga diterapi dengan pendekatan spiritualnya. Dengan mendekat pada Allah, ia yakin Fuji akan selalu merasa diawasi oleh Allah dan pelan-pelan akan bisa merubah kebiasaan buruknya. Makasih Azura. Aku tidak akan ngecewain kamu. Ucap Fuji. Iya Fu, santai aja. Aku pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Ucap Azura sambil memeluk Fuji. Arash dan Naura yang mengantar ikut mendoakan keberhasilan Fuji di pesantren. Mereka berharap Fuji bisa berubah dan bisa menghilangkan sifat buruknya itu. Aska, kamu yang bawa mobilnya ya? Titah Arash sebelum pulang. Tapi Aska malah tampak melamun dan tidak menjawab ucapannya. Hei, Aska! Arash mengulangi panggilannya. Ya. Aska tersentak saat mendengar ucapan Arash. Ayah ngomong apa, Kak? Men, apa ya? Aska ambil garuk-garuk kepala. Karena nyatanya dia memang tidak mendengar ucapan Arash. Ngelamun aja. Ayo pulang. Kamu yang bawa mobilnya ya. Ayah ngantuk soalnya. Ucap Arash sambil merangkul Aska. Ya. Jawab Aska. Dia lalu mengambil kunci mobil dari tangan Arash dan siap untuk menjadi supir bagi keluarganya. Sepanjang perjalanan pulang, ada yang mengganggu pikiran Aska. Suara itu. Suara yang terdengar merdu di telinganya. Ciit. Suara ban mobil berdecit saat Aska menginjak rem mendadak. Semua penumpang di dalam mobil itu kaget, bahkan Arash yang tengah tidur pun langsung bangun saat Aska mengerem mendadak. Aska! Kamu kenapa sih? Ucap Arash yang setengah emosi setelah dibangunkan secara tiba-tiba. Maaf ya, itu ada kucing nyebrang sembarangan. Aska mengusap wajahnya dengan kasar. Kayaknya dari tadi kamu ngelamun terus, Dek. Ada apa sih? Kamu lagi ada masalah? Tanya Azura. Enggak kok, Kak. Aska berusaha kembali fokus dan mulai menyetir kembali. Biar ayah ajalah yang bawa. Celetuk Arash setelah melihat Aska sedang tidak fokus. Jangan ya. Ayah baru bangun kok. Udah biar Aska aja. Jangan lupa berdoa Aska. Bismillah, ayo fokus lagi. Ucap Naura. Duh, ayah jadi gak ngantuk kalau gini. Aska serem. Hati-hati, As. Ucap Arash. Dia jadi tidak bisa tidur lagi karena kejadian tadi. Beberapa saat kemudian, mereka bersyukur karena bisa selamat sampai tujuan di rumah. Setelah itu, Aska masih saja melamun. Bahkan kunci mobil saja lupa dia letakkan di mana. Sampai seperti itu, suara tadi mengganggu pikirannya. Saat sampai di rumah, Arash tiba-tiba mendapat telepon dari Fatimah. Arash yang baru saja tiba pun kaget melihat Fatimah telepon. Karena biasanya Fatimah hanya akan menelpon kalau ada yang penting saja. Ada apa Mbak Fat telepon ya? Ayah gak tahu bun. Bentar ayah angkat dulu. Ucap Arash. Dia langsung menerima panggilan dari Fatimah dan seketika raut wajah Arash langsung berubah masam setelah mendengar ucapan Fatimah.
Kenapa ya? Tanya Naura setelah Arash menutup panggilan teleponnya. Azura, baru sehari temanmu di pesantren, dia udah berulah. Fatimah takut pesantren jadi tidak aman karena adanya Fuji. Ucap Arash tanpa menjawab pertanyaan Naura. Ada apa sih ya? Tanya Azura. Dia yang tadinya mau masak, akhirnya harus menunda niatnya untuk menemui ayahnya. Peralatan mandi para santriwati pada hilang. Ada yang sabunnya hilang, ada yang sampunya hilang, terus apa tadi? Ayah gak ngerti. Tahu kan pelakunya siapa? Fuji ya? Tanya Azura panik. Ya benar. Ayah jadi gak enak sama orang-orang di pesantren. Ayah harus ke sana lagi untuk meminta maaf karena kan kamu yang bawa Fuji ke pesantren. Ayo ya aku anterin. Ucap Aska semangat. Tumben kamu semangat. Biasanya harus ayah suruh dulu. Celetuk Aska. Kali ini beda ya? Ucap Aska sambil cengengesan. Aku juga ikut ya. Aku akan bicara sama Fuji. Dia gak boleh seperti itu. Ucap Azura. Ya sudah kita bertiga saja ke pesantren. Bunda dan Naswa di rumah aja ya. Tita Aras yang tahu kalau Naura dan Naswa pasti capek. Ya. Jawab Naura. Aras minum dulu sebelum berangkat lagi ke pesantren. Kali ini dia sendiri yang menyetir karena takut Aska tidak konsentrasi seperti tadi. Dek, kamu kenapa sih? Dari tadi kayaknya banyak melamun. Ucap Azura saat dalam perjalanan. Apaan sih, Kak? Jawab Aska tanpa menjawab pertanyaan Azura. Emang bener kok. Kayaknya ada sesuatu di pesantren tadi. Ada masalah nih pasti. Ucap Aras sambil menyetir. Pada sok tahu sih. Ucap Aska. Dia bersedekap dan mengalihkan pandangannya keluar mobil. Ih kayak orang lagi jatuh cinta deh, Dek. Masih sama Kak Keke? Goda Azura. Enggak. Ogahlah sama dia. Dia itu cewek super ngeselin, jutek lagi. Nyesel pernah suka sama dia. Jawab Aska. Nah kan bener lu suka sama dia. Ciah. Goda Azura. Ya pernah. Dulu, sekarang enggak. Jawab Aska asal. Wah ada gebetan baru nih kayaknya. Ucap Azura sambil mencubit lengan Aska dari belakang. Aduh, sakit. Mereka pun malah saling bercanda sepanjang perjalanan ke pesantren. Karena masalah yang dibuat oleh Fuji ini akan menyita tenaga mereka nanti. Jadi sekarang sengaja dibuat santai dulu agar tidak terlalu tegang nantinya. Setelah sampai di pesantren, Aras dan kedua anaknya langsung turun. Sudah ada beberapa pengurus, santriwati, dan tentu saja Fuji yang menjadi akar masalahnya. Kan sudah saya kembalikan, Bu. Ucap Fuji dengan santainya. Om Arash. Ucap Azam yang juga ada di situ. Gimana, Zam? Fuji bikin masalah? Tanya Arash. Ya Om, kayak yang dibicarakan sama Bu Fatimah di telepon tadi. Fuji ini mencuri peralatan mandi para santriwati, Om. Fuji kamu kok gitu sih? Aku kan jadi malu. Ucap Azura pada Fuji. Maaf Azura. Aku gak bisa ngontrol tanganku ini. Aku benci tanganku. Ucap Fuji dengan mata berkaca-kaca. Mungkin harus secepatnya dibawa ke psikiater Mbak Vet. Takutnya besok-besok akan lebih banyak yang diambil. Ucap Arash. Saat semuanya sedang membicarakan masalah Fuji, Aska justru salah fokus dengan gadis bercadar yang tadi dia lihat di masjid. Suaranya begitu indah dan merdu saat mengaji. Bu Fatimah, itu yang baru datang siapa? Tanya Aska. Ada apa? Tanya Fatimah pada gadis bercadar yang baru saja datang. Bu maaf kacamata saya di jemuran juga hilang. Apa diambil juga sama Fuji?
Ucap gadis itu sambil menunduk. Aska seperti tidak asing melihat mata dan mendengar suara gadis bercadar itu. Kacamata? Ngapain kacamata dijemur? Tanya Aras. Fatima yang tadinya serius jadi tertawa karena pertanyaan Aras. Padahal dia tadi sudah tahu yang dimaksud gadis bercadar itu. Season 2 bab ke-184. Azura sebenarnya ingin marah pada Fuji karena sudah melakukan semua hal yang memalukan itu. Mengambil barang-barang dari beberapa santriwati. Walau setelah itu dia merasa menyesal dan mengakui kesalahannya. Mengambil barang-barang yang menurutnya tidak berharga seperti sabun, sampo, bahkan kacamata wanita. Azura tidak paham kenapa ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Apa otaknya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk berpikir? Fu, aku harap ini terakhir kali kamu nyuri. Kamu mau tanganmu nanti dipotong di akhirat karena suka mencuri. Ucap Azura setelah Fuji disidang di depan pengurus pesantren dan santriwati yang jadi korban. Aku akan berusaha, Fuji memukul tangannya sendiri. Dia seperti frustasi. Sudah jangan begitu. Aku tahu ini sulit. Tapi kalau bukan kamu sendiri yang merubah, siapa lagi? Besok memang ada pendampingan dari psikiater. Tapi usaha itu tidak akan berhasil kalau kamu gak ada niat untuk berubah. Azura memegang tangan Fuji akan gadis itu tidak menyakiti diri sendiri. Oh, Jura? Niat banget. Aku gak pengen seperti ini terus. Aku pernah baca cara kita untuk menghilangkan kelemahan dari diri kita adalah selalu memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Tahu gak itu apa? Ucap Azura yang memang suka membaca. Aku pernah dengar. Afirmasi positif itu adalah pernyataan positif yang diucapkan pada diri sendiri berulang kali. Contoh nih pada masalah yang sedang kamu alami sekarang. Ketika kamu punya kesempatan untuk mencuri dan kamu ingin sekali mencuri, bilang pada dirimu, ayo Fuji kamu gak boleh nyuri. Please jangan nyuri ya. Ayo please jangan nyuri ya. Please jangan nyuri ya. Katakan itu berulang kali pada dirimu sendiri, Fu. Gitu ya Zura. Aku belum pernah coba. Tapi aku akan mencobanya. Aku gak mau membuat kamu kecewa. Ucap Fuji. Kali ini dia bisa tersenyum meski sedikit. Bener ya? Aku percaya sama kamu. Ucap Azura. Insya Allah aku akan berusaha, Zura. Doain aku ya. Iya aku doain kok. Azura sebenarnya merasa ragu dengan Fuji. Tapi dia masih berprasangka baik dan yakin jika suatu hari nanti Fuji pasti akan bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Hei! Maaf ya. Celetuk Fuji saat seorang gadis bercadar yang lewat di depannya sambil menunduk. Fuji tahu karena tadi gadis itu juga ada di acara persidangan. Ya, aku maafin. Ucap gadis itu. Kamu santri baru ya di sini? Tanya Azura. Iya, baru di sini sekira 1 bulanan. Kenapa Azura? Tanya gadis itu yang ternyata tahu nama Azura. Loh kok kamu tahu namaku? Tanya Azura yang heran kenapa gadis itu bisa tahu namanya. Aku Sofia. Aku temannya Aska. Aska pernah cerita soal kamu. Ucap gadis itu yang ternyata adalah Sofia. Masalah? Ternyata kamu Sofia? Azura kaget. Sebegitu drastis perubahan gadis itu sampai dalam waktu singkat bisa menutup auratnya dengan sempurna. Iya, aku Sofia. Temannya Aska. Ucap Sofia sambil menatap Azura. Masalah. Kamu keren ya? Jawab Azura sambil tersenyum melihat Sofia yang sekarang. Azura jadi ingat gosip yang dulu beredar di kampusnya tentang Sofia. Gadis itu rupanya memang tidak seburuk yang dia pikirkan. Sedang belajar, Azura. Aku di sini banyak belajar dan aku kira dengan seperti ini aku jadi lebih nyaman. Aku bisa jadi diriku sendiri tanpa takut penilaian orang terhadap asal-usulku.
Emang asal-usulmu kenapa? Tanya Fuji yang belum tahu tentang Sofia. Agak apa-apa. Udah lupain aja. Kita ngobrol soal yang lain aja. Oh ya, Sofia. Maafin temenku ini ya. Dia udah mengambil kacamatamu. Tapi sekarang udah aman kan? Tanya Azura sambil terkekeh. Apalagi saat mengingat respon ayahnya tentang kacamata yang dijemur. Ya gak apa-apa. Aku maafin kok. Kita kan sudah tahu apa masalah Fuji sebenarnya. Gak ada manusia yang sempurna kan, Zura. Semua orang pasti pernah punya kesalahan. Memaafkan orang juga pahalanya besar. Semangat ya Fuji. Kamu pasti bisa berubah. Ucap Sofia. Makasih ya Sofia. Aku jadi malu. Selama ini banyak yang gak mau mengerti kondisiku sehingga banyak juga yang gak mau maafin aku. Tapi kamu beda. Ucap Fuji. Memaafkan orang lain itu pahalanya besar, Fuji. Kalau kita gagal mau maafin orang yang udah salah sama kita, itu hak kita sih. Tapi itu berarti kita sudah melewatkan pahala yang besar karena memaafkan orang lain. Ucap Sofia. Azura bertambah kagum pada sosok Sofia. Dia tidak tahu dulu Sofia seperti apa. Tapi bagi Azura itu tidak penting. Karena dia mengenal Sofia saat sekarang sudah hijrah. Gadis itu terlihat dewasa dan solehah. Makasih ya Sofia. Ucap Fuji yang lagi-lagi merasa menyesal dengan semua yang sudah dia lakukan pada Sofia. Kakak. Suara itu mengagetkan Azura, Fuji dan Sofia. Dek. Ada apa? Tanya Azura saat melihat Aska datang. Sudah selesai belum? Ayah ngajakin pulang tuh. Ucap Aska. Dia sedikit melirik gadis bercadar yang berdiri di sebelah Azura. Oh gitu. Ya udah. Azura lalu berdiri. Fuji, Sofia, aku pulang dulu ya. Insya Allah kapan-kapan aku kesini lagi jengukin kalian. Ucapan Azura mengagetkan Aska. Pemuda itu spontan melihat gadis bercadar dan berkata, Sofia? Tanya Aska sambil menunjuk ke arah gadis bercadar. Iya Aska. Aku Sofia. Kamu gak ngenalin aku? Tanya Sofia. Masa sih? Tapi dari suaranya sih emang iya. Pantes kayak pernah dengar. Ucap Aska sambil mengingat suara gadis itu tadi saat mengaji di masjid. Iya. Sofia benar-benar udah hijrah ya? Ucap Azura. Alhamdulillah. Semua ini juga karena kalian dan keluarga kalian. Aku dikasih kesempatan tinggal di sini, jadi aku dapat kesempatan belajar agama. Ingin jadi manusia yang lebih baik. Meninggalkan semua kenangan masa lalu yang buruk. Ucap Sofia. Masalah? Ucap Aska lirih. Dia tidak menyangka jika Sofia bisa berubah sedrastis ini. Aska, ayo tundukkan pandanganmu. Kau tegur Azura. Dia tahu Aska sedang terpesona melihat Sofia. Iya. Udah ayo pulang. Nanti ayah nungguin. Ucap Aska. Ya. Fuji, Sofia, aku pamit lagi ya. Azura lalu memeluk Fuji dan Sofia bergantian. Hati-hati Azura. Makasih banyak. Ucap Fuji. Sama-sama Fuji. Azura dan Aska lalu berjalan meninggalkan Fuji dan Sofia. Mereka menghampiri Aras yang ternyata sudah menunggu di depan pesantren. Hei kalian lama bener. Ucap Aras saat melihat kedua anaknya berjalan keluar dari pesantren. Maaf ya, tadi ngobrol dulu sama Fuji dan Sofia. Ucap Azura. Ya udah yuk. Ajak Aras. Ya. Panggil Aska. Ya ada apa? Tanya Aras. Men, boleh gak kalau aku mulai besok tinggal di pesantren? Tanya Aska ragu-ragu. Tinggal di sini?
Aras sampai kaget mendengar permintaan Aska yang tiba-tiba ingin tinggal di pesantren. Ada apa gerangan dengan Aska? Sampai mau tinggal di pesantren.